Halo, Assalamualaikum teman-teman. Nama Muhammadiyah 23. Waalaikumsalam. Bu Nini udah ada? Ada Ibu, hadir. Oke. Lagi kondisikan dulu yang lain. Baik, siap. Aku juga ya, siap-siap dulu. Yuk. Oke. Gusti di kampus, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaprodi Di kampus, Bu Isti. Fisika FKIP UMK. Visi untuk program studi. Aku di rumah, Tin. Program studi. Kampus ngapain coba? Yang terkemuka, Kirain tingkat kampus. nasional, yang islami. Yatna, suaranya udah muncul ya. Coba ya. Kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial dalam bidang pendidikan dan pembelajaran fisika. Yatna, suaranya kurang nggak jelas ya. Headsetnya nggak usah dipakai kali ya.
Assalamualaikum teman-teman. Ada Ruslan, ada Alfia, ada Nur Umi, ada Maulida, Nunik mah guru ya, Bu Nunik ya. Ada Rifki, Akbar, Resya, Delvan, Alea, Lukman Satrio. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Aduh, Bu Nunik gak kasih Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, gerenyanya Sudah ada berapa ya? 9 orang ya Bu Nunik ya? Iya. Boleh dimulai aja sambil berjalan mungkin. Oke, mungkin kita mulai saja kali Bu Isti ya. Sambil kita berjalan biar nanti Boleh. waktunya nggak terbuang kita. Oke, boleh. Kak Yatna gimana suara soundnya udah bener belum? Audionya udah bener belum Kak Yatna? Kak Supriyatna, halo? Berisik ya. Masih belum ya Kak Supriyatna ya? Pakai handphone saja nanti Kak Yatna ya. Kalau misalkan kalau seandainya menggunakan laptop bermasalah, bisa menggunakan handphone. Baik, kita mulai saja Bu Yunik ya. Bu Tristi ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya teman-teman, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Dengar. Dengar ya, sampai ke Jelas. masing-masing ya. Baik, saya lanjutkan. Yang terhormat Ibu Tri Isti Hartini MPD selaku Ketua Tim ya Program Kemitraan Masyarakat atau PKM di UHAMKA. Lalu kemudian Ibu Nunik Lestari Raden Roro ya ini ya, saya ingat Raden Roro ini. Selaku guru pendamping di SMA Muhammadiyah 23 Jakarta. Bu Nunik juga merupakan alumni dari Pendidikan Fisika UHAMKA. Lalu kemudian ada Kakak Supriyatna ya. Ini fasilitator, nanti pendamping juga di tim PKM kami. Lalu kemudian teman-teman siswa-siswi SMA Muhammadiyah 23 Jakarta, program IPA ya Bu Nunik ya, kelas 11. Sebagai peserta Ya, PKM betul. yang akan kita lakukan mulai hari ini sampai dengan 2 minggu ke depan. Baik, teman-teman.
bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillah, bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari Pendidikan Fisika FKIP UHAMKA yang diutus oleh lembaga pengabdian masyarakat UHAMKA, ya, akan memberikan nanti workshop ya kepada teman-teman. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Martin, kemudian ada Ibu Tri Isti dan Kak Supriyatna. Kami yang merupakan tim ya nanti yang akan memandu teman-teman dalam kegiatan workshop pada hari ini sampai dengan 2 minggu ke depan. Nah, teman-teman, jadi memang sebelumnya proposal PKM ini kami ajukan pada bulan Juni ya, ketika pandemi COVID ya sedang sedang hangat lah gitu ya, kalau bulan Juni apa Mei gitu ya. Nah, itu sedang hangat. Nah, kami pikir teman-teman pandemi COVID ini akan berakhir ya, maksudnya akan mereda begitu. Sehingga kami pikir kegiatan PKM ini dapat terlaksana secara tatap muka ya, secara offline. Namun ternyata 2 bulan berjalan pandemi COVID juga masih belum mereda. Lalu kemudian sekolah-sekolah juga masih belum buka ya, masih tutup. Nah, sehingga kami dengan sangat terpaksa dan berat hati melaksanakan PKM ini secara daring. Ya, mudah-mudahan nanti proses kegiatan PKM ini akan berjalan secara maksimal ya, walaupun kita menggunakan daring seperti ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai acara, mari bersama-sama kita membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan ya yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Isti Hartini, MPD selaku Ketua Tim PKM. Nanti beliau mungkin akan menyampaikan motivasi, penguatan dan arahan kepada teman-teman semua agar mengikuti kegiatan PKM ini dengan semangat ya, dengan maksimal. Baik, kepada Ibu Tri Isti Hartini, disilahkan. Baik, terima kasih Pak Martin. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat Islam ya, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul kembali yang sebelumnya pernah juga kita melakukan pengabdian masyarakat di SMA Muhammadiyah 23 dengan tema yang kemarin tuh pembuatan alarm ya, alarm sederhana ya Pak Martin ya. Oke, nah untuk kegiatan kali ini akan berlanjut masih dengan workshop pembuatan pompa air sederhana, tapi berbasis inframerah ya sebagai alat peraga di sekolah gitu ya. Pertama, Ibu ucapkan terima kasih kepada Bu Raden Roro Nuni Lestari ya, kalau nggak salah namanya ya. Ya Pak Martin ya. Ini Raden Roronya tertinggal. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku dosen UHAMKA dalam rangka program pengabdian masyarakat. Dan kebetulan pengabdian masyarakat ini kami atau kita ajukan di sekolah, yaitu Sekolah Muhammadiyah 23 ya. Karena memang kita sudah melakukan join yang cukup lama ya Bu Nuni ya, sehingga kami tidak berpaling ke tempat yang lain. Nah, jadi kami memang akan memaksimalkan tempat pengabdian untuk terkhusus untuk anak-anak fisika di SMA Muhammadiyah 23. Semoga diterima dengan baik ya.
saling bekerja sama, saling berbagi ilmu. Kalau sudah di dalam kegiatan ini, kita tidak melihat lagi mana guru, mana dosen, mana murid ya, kita dalam satu tim yang sama. Ingin belajar bareng, ingin melakukan workshop bareng dengan mengangkat tema pembuatan pompa air sederhana berbasis inframerah gitu ya. Kemudian nanti ucapan terima kasih juga dari tim UHAMKA kepada sekolah ya Bu Nuni, nanti tolong disampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada tim kami untuk bisa melakukan pengabdian masyarakat di Sekolah Muhammadiyah 23. Ini Bu Nini untuk kelas berapa Bu ya siswanya? Kelas Ini 10? kelas 11 IPA. Oh di kelas 11 IPA, berarti Iya. udah itu ya di kelas 11 IPA. Mungkin yang tahun kemarin, periode kemarin juga sempat mengikuti ya Bu Nini untuk pengabdian kita, atau beda lagi ini kelas Beda lain? orang. Kalau yang kemarin kelas 12 sekarang. Oh, oke. Sudah kelas Nah, ini 12. sekarang ini yang kelas 11 ya. Jadi berarti untuk teman-teman siswa atau teman-teman ini anak-anak berarti baru yang pertama ya untuk yang Iya. pengabdian ini. Baik. Jadi Iya, baru kami ya betul. Jadi memang sengaja dari Bu Isi dengan Pak Martin tidak jauh-jauh kita ngambil pengabdian masyarakatnya, dekat-dekat saja dengan kampus. Nah, kita memilih terkhusus untuk SMA Muhammadiyah 23. Karena kami memiliki hubungan yang baik, kerjasama yang baik. Nah, kami berusaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan juga ya Pak Martin untuk pengabdian. Ya, kami juga dibantu dengan mahasiswa dengan Suyatna ya Pak Martin, hanya dengan Yatna ya. Dengan Yatna, mahasiswa semester 6 ya, sekarang mau masuk semester 7, membantu tim untuk nanti membantu teman-teman memfasilitasi untuk jalannya pembuatan workshop alat sederhana berbasis inframerah. Kemudian semoga teman-teman tetap semangat, tidak bosan ya untuk mengikuti, terutama juga dengan Bu Nuni, terima kasih banyak. Jadi untuk kenapa diambil berbasis inframerah? Karena inframerah di sini kan merupakan tipe radiasi energi yang yang tidak tampak oleh mata ya, oleh mata manusia. Namun dapat dirasakan panasnya. Sebentar ya, bentar dulu. Oke, mohon maaf teman-teman karena barusan ada tamu, jadi tamunya diinstruksikan untuk ngambil sendiri mandiri gitu ya. Karena tidak ada orang, jadi ibu sendiri kebetulan suami kerja dan anak sedang Zoom juga dengan sekolah. Baik, mohon maaf. Jadi balik lagi ya, kenapa diambil inframerah? Karena inframerah adalah tipe radiasi energi yang tidak tampak oleh mata manusia. Namun dapat kita rasakan terutama panasnya gitu ya, panasnya. Jadi inframerah itu memiliki banyak aplikasi di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mulai dari smartphone kita juga menggunakan face recognitioning ya untuk recognitioning itu. Jadi bisa digunakan di berbagai macam. Atau contoh lagi remote TV gitu ya, yang paling sederhana juga. Jadi kemudian untuk lampu kamera, biasa ada di lampu kamera juga menggunakan inframerah bagaimana supaya tampak pewarnaan cahayanya putih gitu ya. Jadi di sini kita berusaha untuk menggunakan inframerah ya Pak Martin, mungkin dia sederhana dan jangan takut dia tidak berbahaya karena radiasinya juga tidak besar gitu ya untuk biasa teman-teman juga suka menggunakan apa yang pulpen gitu ya yang menggunakan radiasi inframerah juga. Jadi kita ingin menggunakan atau mengambil inframerahnya sebagai alat peraga nantinya ya. Jadi minimal teman-teman bisa nanti mengembangkan ini yang akan teman-teman lakukan adalah tentang pompa air sederhana gitu ya. Yang tahun kemarin bagaimana alarm dari sederhana juga ya. Jadi itu yang akan kami nanti berikan ya Pak Martin dengan teman-teman sama-sama belajar. Kita bukan pakar nih, kita sama-sama belajarnya. Kebetulan kita sudah mencoba terlebih dahulu ya Pak Martin. Nah ini kita akan berbagi dengan teman-teman. Jadi nanti teman-teman silahkan bertanya jika tidak mengerti atau tidak paham. Nanti akan dijelaskan dengan Pak Martin, dengan Pak Yatna ya. Kemudian
Nanti setelah ini modelnya itu dulu ya Pak Martin, teori dulu ya untuk penyampaian dulu. Nanti teman-teman akan dijelaskan prosedurnya seperti apa, prosedur pelaksanaan secara daringnya gimana. Nanti teman-teman akan diberikan tutorialnya bagaimana cara menyusun dan melakukan workshop pembuatan alatnya. Ya, nanti akan dilaksanakan secara berkelompok ya Pak Martin. Nanti di berkelompok teman-teman mendapatkan tutorial, dijelaskan per tahapnya, per stepnya. Insya Allah teman-teman pasti bisa kalau sudah dimengerti. Nah, dalam proses itu teman-teman boleh bertanya jika tidak mengerti, gitu ya. Kemudian apalagi Pak Martin? Ini workshopnya dilaksanakan 2 kali ya, 2 tahap ya Pak Martin ya. Penjelasan, kemudian pembuatan, gitu ya, rancangan buatan. Baik, mungkin itu saja Pak Martin yang bisa disampaikan. Teman-teman tetap semangat, mohon maaf kalau ada kekurangan, meskipun kita dalam daring harus tetap belajar ya. Harus optimis, tidak boleh putus asa. Karena semua kejadian pandemi ini kita harus ambil hikmahnya. Tidak berarti tidak bisa, pasti bisa. Walaupun dengan cara daring tidak bisa, pasti ada lagi yang akan ada jalan gitu, jalan keluar gitu. Baik, mungkin begitu Pak Martin, Yatna dengan Bu Nuni. Terima kasih banyak Bu Nuni sudah bersedia direpotkan oleh kita ya hari Sabtu-Sabtu untuk pengabdian. Semoga dijadikan amal ibadah buat kita semua, khususnya untuk teman-teman siswa juga begitu ya. Hari Sabtu masih harus diajak belajar juga membuat workshop alat sederhana ini. Ya, semangat selalu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Saya kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Martin. Ibu Isti yang telah memberikan motivasi, arahan, dan penjelasan sedikit ya tadi mengenai tema ya atau judul pengabdian kita pada kali ini. Nah, teman-teman selanjutnya mungkin dari Bu Nunik ada yang ingin disampaikan. Silakan Bu Nunik mungkin sepatah dua kata sebagai pengantar untuk teman-teman. Apakah nanti hasil dari PKM ini akan dijadikan sebagai nilai tambah ya atau apa istilahnya gitu ya, nilai lah gitu ya untuk teman-teman peserta. Baik, kepada Ibu Nunik disilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya dari moderator Kak Martin. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih. Sudah beberapa kali juga untuk kerjasamanya untuk pengabdiannya. Udah hampir 3 kali kayaknya ya di sekolah. Nah, terus kita juga dari SMA Muhammadiyah 23 mengucapkan terima kasih yang banyak. Nggak semua sekolah bisa dapat kesempatan ini, gitu kan. Kita juga semua menerima dengan baik. Mudah-mudahan terus ke depannya kita terus bisa belajar juga dari pengabdian-pengabdian yang diadakan di sekolah, gitu. Nah, untuk selanjutnya mudah-mudahan juga ini sebagai nilai tambahan untuk anak-anak yang ikut bergabung dengan tim pengabdian masyarakat dari UHAMKA, khususnya Prodi Fisika. Terus habis itu jadi bahan pembelajaran juga untuk mereka bahwa sebenarnya alat-alat fisika itu dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin itu aja sih, ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Nunik yang sudah menyampaikan sepatah dua kata untuk kami dan untuk adik-adik ya, adik-adik semua. Bu Nunik ini nanti akan menjadi nilai tambah nggak buat peserta ini yang mengikuti PKM? Iya, dijadi nilai tambah. Oh gitu. Apa ini orang-orang pilihan Bu Nunik? Ini juga termasuk orang-orang pilihan. Harusnya Gitu ya. 20 ya hari ini hadir. Baik, teman-teman. Jadi kita langsung saja ya ke materi. Saya akan sampaikan beberapa poin ya terkait dengan materi yang akan kita aplikasikan nanti ke dalam alat kita ya. Jadi ini saya share screen dulu. Nah. Jadi
Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Isti tadi, bahwa memang program kemitraan masyarakat yang akan kita lakukan ya pada kesempatan ini mengenai workshop ya pembuatan pompa air sederhana berbasis inframerah. Nah, jadi di sini ada kata-kata inframerah ya, kata inframerah. Lalu kemudian ada pompa air ya. Pada hakikatnya apa namanya, dua alat ini memang menggunakan atau berbasis pada ilmu-ilmu fisika ya. Pompa air ya itu basisnya adalah listrik magnet ya, kemudian motor listrik ya, lalu kemudian inframerah juga sama, itu adalah salah satu perangkat elektronika ya yang menggunakan apa namanya, yang merupakan sinar atau radiasi elektromagnetik ya, seperti itu. Nah, teman-teman, jadi nanti kami juga akan membagikan absensi ya di chat nanti ya, di chat kami akan membagikan absensi. Teman-teman mohon untuk mengisi ya absensi tersebut, lalu kemudian nanti kita akan buatkan apa namanya, grup WA gitu ya. Nah, untuk materi teman-teman ini tidak banyak ya, ini hanya sekilas saja. Nanti yang penting adalah bagaimana kita apa namanya, membuat alat peraga, membuat pompa air ini dengan berbasis inframerah. Ini sangat mudah nanti caranya ya. Teman-teman juga mungkin sebagian ada di rumahnya yang menggunakan pompa air ini ya. Ini kita gunakan pompa air yang di galon teman-teman ya. Nah, lalu kemudian kita hanya nanti memodifikasi dengan menambahkan inframerah. Agar apa? Agar apa namanya, proses ya atau apa ya, pengaktifan dari pompa airnya ini tidak menggunakan apa namanya, energi kinetik ya atau sentuhan gitu ya. Nah, kalau misalkan di pompa air itu kan biasanya dipencet gitu ya, nah, itu kan menggunakan energi ya, dipencet gitu. Nah, kalau sekarang ini kita hanya menggunakan apa namanya ya, bukan sentuhan, tapi objek yang mengenai inframerah tersebut. Jadi nggak disentuh teman-teman ya. Nah, ini juga sebenarnya inspirasi kita dari apa, dari dampak COVID ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi karena memang kalau kita lihat di masjid atau di tempat-tempat umum gitu kan ya, kalau misalkan menyalakan air itu kan biasanya pakai keran gitu kan ya, ada yang pakai keran gitu. Nah, itu kan menyentuh. Nah, kalau ini nanti enggak disentuh. Jadi kita pakai sensor ya, sensornya menggunakan inframerah. Nah, saya lanjut. Nah, ini teman-teman ya. Jadi apa itu inframerah? Inframerah atau yang dikenal infrared itu merupakan sebuah radiasi elektromagnetik. Ya, jadi ini merupakan radiasi teman-teman ya, sama seperti cahaya ya, itu juga merupakan radiasi. Nah, di mana panjang gelombangnya itu lebih besar dibanding dengan cahaya tampak ya. Nah, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Nah, ini bisa kita lihat nanti bagaimana kedudukan dari panjang gelombang cahaya tampak dengan apa namanya, inframerah ini dan gelombang radio ya. Jadi di tengah-tengah teman-teman ya, lebih besar dari cahaya tampak lalu lebih kecil dibandingkan dengan gelombang radio. Nah, inframerah itu berasal dari apa? Berasal dari bahasa Latin ya, di mana apa namanya, infra itu adalah dekat ya. Nah, kemudian red itu adalah merah. Ini sebenarnya kata ini diambil tadi ya karena dia apa namanya, panjang gelombangnya mendekati ya, mendekati cahaya tampak ya, atau merah ini kan dianalogikan sebagai cahaya tampak. Nah, makanya dinamakan infrared atau inframerah. Nah, siapa penemunya? Penemunya adalah Sir William Herschel ya. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Jadi tadi seperti yang sudah katakan bahwa inframerah ini kedudukannya di tengah-tengah antara cahaya tampak dan gelombang radio.
yaitu besar panjang gelombangnya sebesar 0,001 sampai 1 milimeter ya. Nah, ini kalau kita lihat cahaya tampak dia sangat kecil sekali ya, 400 sampai 720 nanometer, sedangkan gelombang radio mencapai 10.000 kilometer. Nah, oleh karena itu kenapa gelombang radio ini biasa dimanfaatkan untuk ya penyiar radio gitu ya. Itu penyiarnya radionya di mana, stasiun radionya kita bisa mendengar di mana. Nah, karena apa? Karena dia punya panjang gelombang sampai 10.000 kilometer. Nah, lalu kemudian bagaimana karakteristik inframerah? Nah, karakteristiknya ini yang pertama adalah cahaya tidak tampak, ya. Jadi dia nggak terlihat oleh manusia, ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman nyalain televisi menggunakan remote, ya, itu tampak nggak ada seperti cahaya nggak yang masuk ke dalam televisi kita? Enggak. Artinya apa? Artinya remote yang berbasis inframerah itu memang tidak tampak ya. Nah, tidak tampak tidak tampak. Lalu kemudian dia tidak dapat melewati suatu materi ya atau benda yang tidak ditembus pandang ya. Artinya dia membutuhkan pantulan ya. Lalu kemudian inframerah juga dapat ditimbulkan dari suatu komponen yang menghasilkan panas. Nah, jadi teman-teman, inframerah ini bisa kita buat ya. Nah, bisa kita buat. Nah, nanti kita lihat bagaimana komponen inframerah kita yang kita gunakan untuk ya memodifikasi pompa air kita. Nah, ini juga sebenarnya inframerah buatan ya yang dibuat dengan lampu LED nanti. Nah, lalu kemudian teman-teman, panjang gelombang inframerah itu berbanding terbalik dengan suhu ya. Nah, ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombangnya menurun. Jadi dia berbanding terbalik. Ketika suhunya tinggi, maka panjang gelombangnya turun ya. Ketika dia suhunya rendah, maka panjang gelombangnya akan naik. Ini adalah karakter-karakter dari inframerah yang nantinya akan dimanfaatkan oleh umat manusia ya pada banyak bidang ya. Nah, pada banyak bidang. Tidak hanya tadi seperti misalkan televisi dan sebagainya, tidak hanya pada handphone ya. Dulu teman-teman, handphone itu mengirim data, transmisi data menggunakan inframerah ya. Nah, jadi banyak sekali manfaatnya inframerah ini. Nah, yang masih terpakai ini adalah pada serat optik ya. Nah, ini masih diaplikasikan inframerah ini karena memang dia masih sangat cocok ya digunakan pada serat optik. Nah, lalu teman-teman, bagaimana panjang gelombang dari inframerah ini? Nah, ini dibagi tiga dia ya. Ada panjang gelombang ya. Ini dia ada near infrared, ada mid infrared, ada far infrared ya. Tuh. Lalu kemudian apa kelebihan dan kelemahan infrared? Nah, kelebihannya ya, yang pertama adalah pengiriman data dengan inframerah dapat dilakukan kapan saja. Ya, karena pengiriman data dengan inframerah tidak membutuhkan sinyal. Ya, kita hanya cukup mendekatkan saja ya antara pengirim dan penerima ya, seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, pengiriman data dengan inframerah dapat dikatakan mudah karena termasuk alat yang sederhana. Ya, nah, kalau kita mau kirim data sekarang kan, kalau kita mau kirim data dengan menggunakan internet kan harus ada sinyal ya nggak? Nah, kalau kita nggak punya paket data, kita nggak bisa mengirimkan data gitu kan ya. Tapi kalau misalkan inframerah ini dia bisa mengirimkan kapan saja ya tanpa membutuhkan sinyal ya. Seperti itu. Lalu kemudian pengiriman data dari ponsel tidak memakan biaya, tadinya gratis. Jadi dulu ketika zamannya saya pakai handphone Nokia ya, itu yang ada inframerahnya, kita mau mengirim lagu atau apa gitu ya, nah itu menggunakan inframerah. Ya, ini sangat keren dulu teman-teman ya inframerah ini. Tapi kemudian dia dikalahkan oleh Bluetooth ya. Nah, oleh Bluetooth. Ya, karena memang apa? Nah, kelemahannya ini ya. Nah, pada pengiriman data dengan inframerah, kedua lubang inframerah harus berhadapan-hadapan satu sama lain. Hal ini agak menyulitkan ya ketika mentransfer data ya. Tadi karena dia agak sulit ya, perangkatnya harus sama-sama dekat. Jadi ya udah ya, orang merasa ini agak menyulitkan seperti itu. Nah, makanya inframerah kemudian tidak dipakai lagi oleh perangkat handphone ya atau perangkat di gadget kita. Lalu kemudian yang kedua, inframerah sangat berbahaya bagi mata. Ini teman-teman ya. Jadi sorotan inframerah ini sebenarnya sangat berbahaya ketika
kita mengenai mata ya. Kemudian yang ketiga, pengiriman data inframerah dapat dikatakan lebih lambat ya dibandingkan dengan rekannya atau Bluetooth ya. Nah ini. Nah ini teman-teman ya, ini adalah rangkaian dari pemancar dan penerima inframerah. Nah kalau kita lihat di sini ya, ini adalah suatu rangkaian inframerah teman-teman ya. Di mana di sini ada LED sebenarnya teman-teman ya. Jadi LED ya, LED ini pemancar, lalu ini penerima ya. Nah ini ada ada bagian sirkuitnya. Ini kita menggunakan sinyal prosesing ya, lalu di sini ada tegangan ya, osilasi dan output. Jadi nanti kita akan ada tiga kabel nanti ya, atau ada 3 sambungan nanti yang kita akan modifikasi ke dalam pompa airnya ya, yaitu ada grounding ya, kemudian ada tegangan, lalu kemudian ada sinyal ya, nanti ada sinyal. Ini outputnya sinyalnya nanti ya, yang akan memberikan perintah kepada motor ya, atau kepada pompanya tadi. Nah, lalu bagaimana keterangannya? Nah, fungsi transistor pada rangkaian pemancar untuk menguatkan sinyal yang akan dikirim oleh atau sebagai yang akan dikirim sebagai saklar atau switch bagi LED. Nah, jadi ini sebenarnya teman-teman, ini menggunakan transistor ya. Ini sangat berkaitan sekali dengan materi yang pernah kita sampaikan juga ke teman-teman SMA Muhammadiyah 23 ya pada saat pengajian kemarin. Jadi memang teman-teman mungkin nanti akan Bu Nunik singgung sedikit ya, bagaimana itu transistor, nanti mungkin akan disinggung oleh Bu Nunik di sekolah ya, mungkin teman-teman belum dapat, tapi apa-apa ya, kita langsung aplikasi aja nanti ya, bahwa ada yang namanya komponen elektronika menggunakan transistor ya. Ini kalau transistor, kalau misalkan kita jelaskan lebih rinci lagi akan panjang ya. Nah, lalu kemudian pada bagian penerima infrared itu untuk menguatkan sinyal yang diterima dari pengirim. Jadi teman-teman, ketika nanti konsepnya sederhana ya, ketika nanti LED ini mengirimkan sinyal, kemudian di sini ada penghalang ya, ada penghalang di sini. Nah, kemudian akan dipantulkan teman-teman, sinyal ini akan dipantulkan, lalu dia akan diterima oleh LED ini. Ya, nah, ketika dipantulkan seperti ini, maka perintahnya akan Perintahnya akan nyambung nanti ke motor ya, atau ke pompa. Artinya apa? Artinya dia saklarnya nyala. Jadi ketika LED ini dia dipantulkan dan masuk ke sini sinyalnya, maka dia saklarnya menjadi on ya. Tapi ketika LED-nya nggak dipantulkan, dia loss saja seperti itu. Nah, maka saklarnya off ya. Artinya dia mati nanti ininya motornya ya. Nah, tapi ketika nanti ada benda di sini dihalangi atau tangan kita ya, atau nanti benda seperti gelas ya. Nah, kan ini kan buat galon ya gitu ya. Nah, dia kalau misalkan ada benda di sini ya, maka LED ini akan dipantulkan dan masuk sinyalnya ke sini. Ya, sehingga Sehingga saklarnya akan menjadi on. Hanya on off seperti itu ya. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya dengan menggunakan inframerah ini ya teman-teman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan inframerah ini sebagai saklar on off-nya seperti itu ya, tanpa adanya sentuhan ya. Nah, kalau pompa air itu kan disentuh gitu kan ya, disentuh, dipencet gitu kan ya, itu kan sentuhan ya enggak. Nah, kalau misalkan kita di zaman pandemi ini kan lebih bagus mengurangi sentuhannya enggak. Nah, apalagi di tempat umum seperti itu ya. Nah, ini dia ya, lalu ini adalah kurva karakteristik infrarednya ya. Ini kurvanya panjang gelombang ya, berbanding dengan jarak ya, jarak yang dicapai oleh inframerah itu. Lalu kemudian, nah ini cara kerjanya teman-teman ya. Yang pertama adalah komunikasi inframerah dilakukan dengan menggunakan dioda inframerah sebagai pemancar ya, dan modul penerima inframerah sebagai penerima. Tadi ya ada pemancar ya, ada LED pemancar, ada yang penerima. Kemudian menggunakan transmisi sinyal inframerah yang dimodulasi dengan sinyal carrier ya, dengan frekuensi tertentu. Nah, kita bisa menggunakan frekuensinya 30 kHz ya sampai dengan 40 kHz ya. Nah, sebenarnya ini dipancarkan oleh transmitter
diterima oleh reseptor tadi ya. Jadi sinyal yang dipancarkan ya itu sebesar frekuensinya segini 30 atau 40 Hz, kilohertz ya. Nah, kemudian didekodekan ya sebagai paket data biner. Jadi setelah dipantulkan tadi dia mengenai reseptor atau penerima tadi dia kemudian dikodekan ya, dikodekan sebagai sebuah paket data biner ya atau sebuah perintah gitu ya. Nah, perintahnya bagaimana? Ya tadi on dan off seperti itu ya. Nah, ini ada banyak nih ya, aplikasi dari inframerah ya, sebagai pengukur jarak ya, sebagai sensor robot line following ya. Kalau misalkan kita dulu teman-teman lihat robotik ya, robotik itu kan ya ada yang robot dia mengikuti garis ya kan ya, ada garis putih, ada garis hitam gitu kan ya. Nanti dia akan mengikuti garis-garis itu. Nah, itu bisa menggunakan inframerah ya. Ini teman-teman di Prodipsika juga mengadakan ini nih robotik ya. Nah, jadi ada robotik juga nih di teman-teman di Prodipsika. Lalu kemudian sebagai sensor ya, sebagai sensor pada remote ya. Jadi sensor itu sama tadi ya. Ada dua inframerah ya. Jadi ada LED pemancar, ada penerima yang di sini ada penerima ya. Nah, ketika nanti kita pencet remote-nya itu, dia akan mengirimkan sinyal teman-teman ya dengan frekuensi 30 sampai 40 kHz ya. Lalu kemudian diterima perintah yang ada di dalam remote itu seperti itu ya. Nah, kemudian rangkaian counter dengan sensor inframerah ya. Nah, lalu bagaimana ini teman-teman jika inframerah ini kita aplikasikan pada pompa air. Nah, ini akan dijelaskan oleh Kak Yatna ya. Silakan Kak Yatna dijelaskan ke adik-adiknya bagaimana jika inframerah ini ya kita aplikasikan pada pompa air. Nah, kepada Kak Yatna silakan. Ya, terima kasih Pak Martin. Jadi bagaimana kita aplikasikan jika inframerah kita aplikasikan pada pompa air. Nah, di sini kita menggunakan sensor inframerah, di mana sensor inframerah itu ada output dari penerima sinyal, yaitu penerima dan dari pemancar dan penerima. Dari penerima itu kan tadi udah dijelaskan oleh Pak Martin untuk menguatkan sinyal berupa pulse-nya. Pulse ini akan mengirimkan ke mainboard dari sensor inframerah. Mainboardnya itu terdapat ada di, lanjut Pak Martin. Nah, ini mainboardnya dari pompa airnya, yaitu di sini ada setiap pompa air pasti ada mainboardnya. Di sini pompa air elektriknya ada. Kita menggunakan dari VCC untuk sensor inframerah, karena sensor inframerah tadi ada VCC, GND, dan output dari sensor inframerah. Nah, lanjut. Nah, ini untuk modul sensor inframerahnya. Ada untuk berwarna putih ini sebagai pemancarnya atau transmitter, dan berwarna hitam ini untuk penerimanya. Dari penerima ini akan diolah untuk penguatan, kita menggunakan IC dan 2 buah untuk mengatakan bahwa mengirimkan sinyal, dikirimkan ditandai 2 LED ini menyala. 1 LED menyala ketika kita diberikan sumber tegangan dari VCC dan GND. Diberikan tegangan, maka 1 LED ini akan menyala, berwarna merah. Menyala. Ketika 2 sensor ini didekatkan oleh tangan maupun benda-benda yang lain, maka LED berwarna merah ini mengirimkan sinyal ke receiver berwarna hitam, sehingga dikuatkan lagi oleh IC, sehingga berwarna merah yang kedua ini kan ada 2 ya. Nah, akan menyala
Nah, kedua lampu ini akan mengirimkan sinyal output ke mainboard main dari pompa elektrik sehingga dapat mengaktifkan push button. Aktif push button yang ada di mainboard. Nah, ini untuk jalur pemasangan. Nah, jika kita lihat, maka bisa kita hubungkan ke tanda plus dari baterai ya. Kita mana aja dari PC ke positif atau positif dari mainboard. Nah, ditunjukkan berwarna merah. Kenapa di sini ada push button? Push button ini saklar switch off difungsikan untuk memastikan jika kita tidak ingin menggunakan sebuah sensor, maka kita dapat mematikan dari switch ini berwarna hitam. Nah, ini fungsikan switch kaki, kan ada kaki untuk switch. Kaki yang pertama kita ke BCC dari inframerah. Kaki yang kedua ke mainboard, positif mainboard. Ditandai kalau kita jumlah dari mainboard ini ada tanda positif dan negatif. Nah, tanda positif berwarna merah ke mainboard, GND dari inframerah ke GND. GND sesuai dengan skema yang ditunjukkan pada wiring ini warna hitam. Nah, untuk output dari sensor inframerah kita sambungkan ke bulat ke push button ya. Push button ditandai dengan adanya warna kuning ya, kuning bulat di sini ya. Ke push button yang hitam. Nah, sambungkan output ke main dekat yang push button, yang di push buttonnya. Itu harus disesuai dengan skema yang jalur pemasangan ini. Kalau misalkan tidak sesuai, maka output dari ini tidak bisa mengirimkan sinyal dari mainboard ini. Maka kalau tidak sesuai, maka pompa air tidak berfungsi. Nah, kalau sesuai, maka dapat fungsi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tidak usah menyentuh dari pompa galon elektrik ini. Gitu. Oke. Nah, kerja pompa berbasis merah. Nah, pertama yaitu ketika saklar dihidupkan, maka mode berfungsi dengan menyalanya satu lampu LED berwarna merah. Nah, ketika inframerah tertutup oleh sebuah benda atau halangi dari mancar inframerah ke penerima cahaya inframerah atau transistor ditandai dengan menyalanya lampu berwarna. Jadi ada dua nih nyala. Sehingga dapat mengaktifkan fungsi button yang ada pada mainboard pompa air otomatis. Maka pompa air otomatis menyala tanpa disentuh oleh benda maupun kita. Jadi fungsinya cocok sekali untuk kondisi saat ini, di mana ketika kita menghidupkan pompa ini tanpa harus menyentuh dari pompa air otomatis ini. Jadi, tanpa disentuh pompa galon elektriknya, hanya mendekatkan tangan ke sensor, maka pompa ini dapat menyala. Gitu. Lanjut, enggak? Baik, terima kasih Kak Yatna yang sudah menjelaskan ya bagaimana nanti cara kerja ya, dan susunan modulnya ya di dalam modul. Bagaimana kita merangkai ya atau menyambungkan antara modul yang di infrared dengan mainboard yang ada di pompa air ya. Terima kasih Kak Yatna ya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah progres workshop kita ya. Nah, teman-teman sebelumnya bisa buka di chat ya, di forum chat itu sudah saya berikan presensi ya, presensi kita pada hari ini. Teman-teman mohon diisi datanya. Nanti kita akan membuat grup PA ya agar koordinasi kita lebih maksimal gitu ya. Nah, teman-teman, jadi ini adalah progres workshop kita. Ya, jadi hari ini kita menyampaikan materi ya, termasuk juga kita menyampaikan tadi sudah disampaikan bagaimana langkah-langkah kerjanya. Ya, lalu kemudian, nah kita akan mengirimkan ke teman-teman alat dan bahan. Ya, jadi tadi ya yang
Nah, tadi yang ini teman-teman ya, untuk apa? Pompa air, lalu kemudian ini ya, mainboard mainboard lagi, sensornya, sensor inframerah, lalu kemudian saklar dan kabel-kabel itu akan kami kirimkan nanti ke Ibu Nunik ya. Nanti Ibu Nunik yang akan membagikan ke teman-teman semua ya. Lalu kemudian ya teman-teman mulai bisa bekerja ya setelah alat dan bahannya ini sampai ke tangan dari teman-teman peserta semua ya. Nah, lalu kemudian ini kami alokasikan durasi waktunya dari tanggal 19 sampai 21. Jadi insya Allah di tanggal 19 sampai 21 ini sudah sampai ke tangan teman-teman ya, ke adik-adik ya, ke adik-adik alat-alat ya dan bahan-bahan untuk kita kerjakan selanjutnya ya, seperti itu. Lalu kemudian ya, nah ini ya peserta nanti mengerjakan ya secara berkelompok ya. Nah, teman-teman, jadi nanti kita akan bagi kelompok, mungkin ada 5 kelompok, nanti satu kelompok bisa sampai 4 sampai 5 orang gitu ya. Nah, itu untuk mengerjakan alat ini. Ya, mengerjakan alat ini, lalu kemudian melaporkan ya secara berkala progresnya dengan melihat tutorial. Jadi nanti teman-teman mengerjakannya ada panduannya ya. Kita buatkan video tutorialnya. Ya, kita buatkan video tutorialnya, kita bagikan di grup PA, teman-teman ya. Kita bagikan di grup PA agar menjadi panduan teman-teman dalam mengerjakan atau membuat alat ini ya. Nanti dari awal kita akan buatkan video tutorialnya sampai ke finish ya, sampai benar-benar alatnya jadi. Ya, nanti akan kita buatkan video tutorialnya. Nah, lalu kemudian teman-teman di tanggal 21 sampai tanggal 27, nah ini ya, tadi teman-teman wajib melaporkan ya progresnya sampai mana ya. Jadi teman-teman nanti secara berkelompok, bisa nanti kelompoknya disesuaikan dengan tempat tinggal ya, tempat tinggal. Nah, tapi jangan lupa nanti dengan menerapkan protokol-protokol kesehatan ya, pakai masker dan sebagainya. Itu apa? Ini ya, mengerjakan atau menyelesaikan workshop kita ya. Nah, lalu kemudian laporan final ya, laporan finalnya itu setiap kelompok yang sudah selesai gitu ya, itu tanggal 29 Agustus ya. Jadi insya Allah tanggal 29 Agustus ini kita sudah selesai semua teman-teman ya, alatnya sudah jadi. Nah, ini alatnya bisa untuk di sekolah atau buat teman-teman semua gitu ya. Jadi nggak kami ambil alatnya ya, jadi buat teman-teman. Terserah mau disumbangkan ke sekolah atau mau buat teman-teman di rumah, itu silakan diskusikan nanti ya. Kalau di sekolah kan buat nanti alat peraga ya, atau buat teman-teman yang lain kan bisa mengetahui nanti ya. Teman-teman bisa belajar, bisa mengajari ya, ya gitu ya, bisa mentransfer lagi ke teman-teman yang lain gitu kan. Nah, lalu kemudian nah ini ya, laporan disampaikan kepada guru pendamping. Jadi nanti ketika teman-teman mengirimkan laporan final ke kami di grup PA, nanti akan disampaikan ke guru pamong ya, ke guru pendamping. Nah, ini guru pendamping nanti yang akan menindaklanjuti ya. Nah, mana yang apa namanya yang bagus, itu mana yang nggak bagus. Nanti mungkin, tapi intinya semua dari teman-teman yang serta ini ya pasti ada rewardnya lah nanti dari guru pendamping atau dari Bu Nunik ya, seperti itu. Baik, teman-teman, mungkin sekian dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Kami buka sesi pertanyaan. Adik-adik gimana? Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin bisa disampaikan di sini ya. Kak, misalkan susah nggak, sulit nggak, nanti akan dijelaskan oleh Kak Yatna nanti ya. Silahkan adik-adik. Mungkin Adit, ya, Lukman, Ruslan, Resya, Akbar, Maulida, Rifki, Nazwa Azahra, Naila, Dava Rizky, Alfia, Maila, Sandra Salsabila, mungkin bisa ada videonya gitu ya, biar kita bisa kenal gitu. Atau ada hal-hal yang ingin disampaikan.
Kayaknya malu-malu Kak, saya mau nanya, Ya, itu bikin alatnya di rumah atau di sekolah, Kak? nah, bikin alatnya bisa di rumah, bisa di sekolah. Ya. Kemarin apa namanya jadi gini teman-teman ya, kami hanya menyediakan alat dan bahan untuk peralatan seperti solder. Kan ini kan kita menggunakan solder ya, dibongkar gitu kan ya. Nah itu kemudian kita sambungkan kabel-kabelnya ke mainboard tadi ya, ke modul inframerah itu. Nah, itu kan butuh solder. Nah kalau teman-teman di rumah punya solder gitu, itu bisa dimanfaatkan. Tapi kalau enggak, Bu Nuni kemarin menyampaikan ke saya bahwa di sekolah tuh ada solder. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa pinjam alat di sekolah. Gitu. Apa mau sekalian dibelikan Bu Isti soldernya? Bu Nuni gimana? Bisa ini enggak? Kalau gini aja Pak Martin, biar aman protokoler juga, dibelikan saja soldernya, jadi anak-anak biar tidak ke sekolah, takutnya nanti di sepanjang sekolah tertular gitu ya, tertular pandemi. Jadi nanti biar aman juga buat Bu Nuni, sebaiknya kita beliin aja soldernya Pak. Oh gitu, Biar baik, satu perangkat, baik, biar baik. aman gitu. Ya begitu ya Bu Nuni ya, biar Ya, tidak siap. ketir-ketir juga, karena memang kondisi kita tidak memungkinkan untuk ke sekolah gitu. Anak-anak untuk anak-anak. Oke, teman-teman ya. Jadi tadi siapa? Yang si Ruslan ya tadi ya, nanya ya. Ruslan. Ya, Ruslan. Jadi nanti untuk pemasangannya bisa di rumah masing-masing ya. Artinya nanti di rumah itu bisa berkelompok. Ya. Ya tetap aja berkelompok, tapi ya dipastikan semuanya sehat gitu ya. Kalau misalkan nggak sehat, ya jangan gabung ke kelompoknya gitu ya. Nanti untuk alat-alatnya kita akan siapkan ya, seperti tadi solder ya, karena itu membutuhkan solder ya enggak. Mungkin kita juga akan sediakan timahnya gitu ya. Kawat timahnya akan kita sediakan juga nanti. Seperti itu ya. Baik, ada lagi teman-teman yang lain, silakan sambil diisi ya teman-teman, yaitu presensinya sambil diisi. Itu saya himpun data-datanya, dari situ nanti silakan diisi apa nomor WA-nya itu biar kita bisa bikin grup nanti. Ada lagi? Alfia mungkin ada yang ditanyakan, Alfia? Enggak, Pak. Jelas ya Alfia ya? Iya. Yang lain? Nanti videonya minta dibuka Pak Martin untuk apa? Foto itu, foto bersama buat dokumentasi. Oh jadi iya, mau melihat wajah teman-teman gini. Oh iya, baik Bu. Teman-teman, mungkin bisa ditunjukkan videonya. Kita foto dulu. Kita apa namanya bisa dokumentasikan. Mungkin lagi siap-siap Bu Isti, lagi benerin rambut, apalagi pakai. Boleh dandan dulu, sisiran dulu. Sambil ada yang tanyakan, silakan. Bu Ganti mungkin ada yang sampaikan. Silakan bertanya teman-teman, jangan takut. Kita sama-sama belajar. Ada Najwa, ada Naila. Perempuannya lebih sedikit kayaknya Martin, ya, Bu Nuni, maaf, ya? bisa di... Kenapa, Ibu? Perempuannya lebih sedikit ya? Iya. Iya, lebih sedikit. Ya. Kak Martin, maaf, bisa dikirim lagi yang absensinya. Karena ada beberapa siswa yang mungkin baru join. Ya. Jadi belum baca. Kan dia berkelompok ya, rencananya berkelompok kan Pak Martin ya, jadi nggak masalah kalau 20 anak dibagi 4 kelompok ya Bu Nuni, jadi kita hanya menyiapkan 5 set ya, 5 set peralatan, tidak masalah kalau kita fasilitasi dengan solder dan bahan timahnya gitu. Ya, boleh.
Yatna ya? Iya, Ibu. Nggak bisa ke Jakarta ya, Yat ya? Kendaraannya nggak ada yang mau ya ke Pasar Rebo? Iya, Bu. Iya, kemarin kita Masih on belum nggak ada jadi berangkat ya, bisnya. karena nggak ada bisnya. Makanya sayang sekali ya Bu, sebenarnya ini seru ya Bu ya. Iya. Seru banget ini kalau misalkan kita, yang kemarin juga kan seru Bu, kalau misalkan bisa ke kelas gitu kan ya, bisa ketemu sama teman-teman gitu, seru banget ini asli. Mungkin gini aja Pak Martin, kita jadwalkan saja kalau pandemi sudah lewat, ya Bu Nuni, kita nanti workshop mungkin bareng kita gitu akan ya. Boleh. Dari mulai pembuatan Boleh. alat sederhana kemarin, alarm banjir gitu ya, sampai ini. bener Bu. Kita jadi Boleh. kita bisa itu. Karena ini seru banget ya. Biasanya waktu itu kita pernah roket air ya Bu Nuni ya. Ya, Dulu pernah roket air juga tuh yang roket air ya. Udah lama itu. Ya. Apa Bu Nuni belum masuk? Akhirnya bisa bikin roket air. Ya, oh iya benar. Ya. Akhirnya sekarang Itu bisa seru. bikin roket air. Oke. Jadi kayak mainan biasa ya Bu Nuni ya. Itu anakku juga dari pengabdian juga akhirnya kalau di rumah dia belajar bikin roket air. Sudah ada kabar belum nih di SMA Modul 3 ini berapa orang yang lulus SBMPTN? Alhamdulillah sampai terakhir tadi malam itu 5 orang sudah lulus SBMPTN di Brawijaya, UNJ, UPN, terus ya banyakan sih UNJ. Tahun ini UNJ. Ya. Nah, tolong yang lulus itu dialihkan gitu? ke pendidikan fisika Hamka ya. Iya. Ditunggu nih kalau yang mau fisika ada di Sriwijaya. Fisikanya ada di Sriwijaya. Ada ya. Di Sriwijaya. Nih kebanggaan buat guru fisika nih, ada yang mau masuk fisika ya. Iya. Fisika ada tapi dia di di Sriwijaya murni ya diambilnya. Murni di Sriwijaya. Iya, murni. Padahal di sana juga ada pendidikan loh di Unsri itu. Pendidikan fisikanya. Iya, saya ada pendidikan. Dia lebih senang ke murninya daripada pendidikannya. Jauh sekali ke Palembang ya, tuh di UHAM nggak ada ya Nun ya. Ya. Oke, teman-teman sekalian ada yang mau tanya ya? Silakan diaktifkan videonya biar kita bisa dokumentasikan. Ade Alea, Ade Altia. Nah, itu Adit. Dit di mana, Dit? Lagi jogging, Dit. Lukman ya bisa diaktifkan. Akbar, Maulida, Rifki, Ruslan, Risha, Nazwa, Nila, Rizky Ramadan. Gitu. 1, 2, 3 aktif gitu. Ya, ayo. Gitu. Nah, ayo teman-teman, nggak apa-apa ya. Jangan malu-malu ya, kita nih bareng-bareng ini ya. Nanti insya Allah kita ke depannya selama 2 minggu ke depan kita akan bersama gitu ya, dipandu dan Kayatna, saya dan Bu Tristi dan Bu Nunik nanti. Ya, jadi meskipun di rumah teman-teman ya dengan adanya PKM ini kan kita bikin alat gitu ya. Nah, kita bikin alat yang modifikasi gitu, itu bisa menambah kegiatan lain gitu kan ya. Kalau di rumah kan cuman paling PR gitu kan ya. Terus Iya. Tugas. Jadi masih banyak tugas gitu kan. Mungkin masih ada waktu yang lain ya kita manfaatkan gitu dengan adanya PKM ini. Baik, Bu Isti mungkin ini ada Risha, Delvan, Nazwa, Naila. Masih menunggu Alea belum aktif. Videonya. Najwa, Sofia, oke, Dava, Meila Feja. Tinggal siapa lagi nih? Masih menunggu 2 orang Alea. lagi yang aktif. Ya 11 IPA semua Bu Nunik ya? Ya, 11 IPA semua. Sepertinya gedean siswanya ya Bu Nuni daripada gurunya. Gurunya tetap imut. Kenapa Ibu? Lebih besar-besar muridnya ya daripada gurunya ya. Iya, lebih tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Hati nanti. Kelas 10 sekarang Ayo, berapa kelas?
Kelas 10, 5 kelas, satu kelasnya 38. Wih, gemuk-gemuk ya. Mungkin itu pun ditolak Karena kali SMA ya. negerinya 10. Iya. Mungkin Wisti bisa didokumentasikan, Bu? Ada bisa, Bu? Iya. Oke, kita lihat dulu. Ayo, Belum Alea. semua, Pak Martin? Ya. Tinggal siapa, Najwa? Tuh, hilang lagi. Oke, diminta beberapa detik saja biar didokumentasikan. Oke, mungkin Aleanya belum mandi gitu. Alea, oke. Sip. Ayolah. Itu si Maulida belum tampak wajahnya. Iya, mungkin Alia masih mandi gitu ya, Bu Nuni. Ayo, Kak Yatna, tampakkan wajah Anda. Oke, siap. Siap, teman-teman ya. Tinggal Alia nih, mungkin Alia mandi ya. Oke, siap. Nailah agak dinaikin ke atas, Nailah wajahnya biar tampak. Siap. Oke, tinggal Alia nih Pak Martin atau kita itu dulu ya, abadikan dulu ya. Apa-apa lah Bu kali Bu ya. Oke, siap ya. 1 2 3. Bentar, tahan dulu. Ini Bu Isti merangkap ketua juga jadi dokumentasi. Ya. Bentar ya. 1 2 3. Oke, cukup Pak Martin. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Monggo kembalikan dengan Pak Martin. Baik, Bu Isti, terima kasih Kak Yatna, Bu Nunik ya, teman-teman adik-adik sekalian. Jadi sesuai dengan apa yang kita sampaikan tadi, memang progresnya sudah terjadwal ya. Teman-teman, insya Allah nanti di tanggal berapa Kak tadi Kak? Tanggal 19 ya, sampai tanggal 21 nanti 19. Alat-alat dan bahan-bahannya sudah sampai ke teman-teman nanti melalui Bu Nunik ya. Lalu kemudian kita lanjutkan untuk mengerjakannya dengan panduan yang akan kami bagikan nanti di grup WA ya teman-teman. Setelah ini nanti akan saya buatkan grup WA-nya ya. Untuk kelompoknya nanti gimana Bu Nunik? Apakah dibagi Bu Nunik nanti yang lebih tahu mungkin namanya jarak siswa, jarak rumah siswa ya. Karena kita kan nggak tahu nih. Mungkin ada yang lebih dekat ya, lebih enak aksesnya. Nah, itu nanti silakan Bu Nunik ya. Lalu kemudian kita minta nanti tanggal 29 tuh di akhir itu pelaporan ya, pelaporan akhir ya, ya artinya teman-teman tinggal mendokumentasikan aja ya apa yang sudah dikerjakan, kemudian hasil akhirnya seperti apa. Ya udah gitu aja. Ya, nanti akan kami bagikan ke Bu Nunik juga sebagai guru pendamping. Baik, teman-teman, mungkin sampai sini dulu pertemuan kita. Kita lanjutkan nanti di grup WA. Bu Nunik, Bu Isti, terima kasih sekali lagi. Kak Yatna ya, adik-adik, ya Alea, Ruslan, lalu kemudian Raisya, Akbar, Maulida, Alfi, Rizky, Naila, Nazwa, Maila, Lukman, Adit, dan Muhammad Dafariski ya, Muhammad Dafariski. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup ya program kemitraan masyarakat kita ini untuk materi ya, untuk materinya kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, terima kasih ya. Kita akhiri ya pertemuan kita ya. 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 Terima kasih Bu Nuni, Yatna, Pak Martin. Terima kasih Bu Isti, Ya. Supriyatna dan Kak Martin. Jaga protokol Sehat ya. selalu. Baik, Ya. terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.